Halo, selamat datang kembali di channel Ruang Taktik. Di video kali ini saya akan bahas review taktik dari Frank Lampard di Chelsea musim ini. Nah, kita tahu Lampard datang ke Chelsea menggantikan Maurizio Sarri yang sebelumnya finish di peringkat ketiga. Dan kita tahu juga musim ini Lampard berada di peringkat 4 ya, di bawah Liverpool, City, dan Leicester. Kondisi Chelsea bisa dibilang nggak baik saat Lampard masuk. Salah satunya ada masalah ban transfer yang kemudian disulap sama dia, ini jadi sebuah berkah buat pemain muda. Terus ada hengkangnya salah satu pemain andalan Chelsea di beberapa musim sebelumnya, di banyak musim sebelumnya, yaitu Eden Hazard ke Real Madrid. Ini bikin tugas Lampard nggak mudah ya. Dan apa yang dilakukan Lampard sampai liga terhenti buat saya pribadi sudah bagus, mengingat waktu yang diberikan hanya sebentar. Namun tetap ada masalah yang muncul ke permukaan, terutama di beberapa pertandingan terakhir, yaitu masalah konsistensi. Nah, sebenarnya dari sisi taktik apa sih kelebihan dan kekurangan Lampard? Nah, kita bahas di video ini. Langsung saja kita mulai dengan formasi. Di musim ini Lampard punya pakem dua formasi, yaitu 4-2-3-1 dan 4-3-3. Satu lagi yaitu formasi 3 back-nya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan era Sarri yang rigid dengan formasi 4-3-3-nya. Lampard lebih cair dalam menentukan formasi. Bisa dibilang dia lebih adaptif. Ketersediaan pemain juga jadi faktor bagi Lampard kerap mengubah taktiknya, terutama di tengah. Kita lihat ada Jorginho, ada Kovacic, ada Kante. Bahkan di akhir-akhir kemarin ada Billy Gilmour yang penampilannya cukup impresif ya. Ini adalah pass map musim ini dan musim lalu. Bisa kita lihat di musim ini sebelah kiri, Jorginho cukup dekat di cover oleh Kovacic. Sementara musim lalu, Kovacic dan Kante berposisi terlalu jauh. Beberapa kali kita lihat di musim ini duet Kovacic dan Jorginho memang terlihat lebih cair. Kedua pemain ini cukup sering berotasi. Jorginho dengan umpannya, Kovacic dengan kemampuan driblingnya. Di fase pertama proses bangun serangan, tadi sudah disinggung soal cairnya formasi Lampard. Ini memudahkan build up di fase awal. Fullback akan melebar ketika lawan melakukan high pressing. Mungkin teman-teman ingat bagaimana Dele Alli melakukan man marking ke Jorginho musim lalu. Ya, cara ini hampir digunakan semua tim yang lawan Chelsea. Hal yang bikin Chelsea kesulitan progresi ke depan. Dengan pendekatan yang lebih cair, tandemnya Kovacic membantu membuka opsi umpan. Jorginho juga nggak selalu bakal stay di depan back, lebih roaming. Dengan mekanisme ini, back bisa melakukan sirkulasi ke fullback atau lewat kemampuan umpan jauh Kepa untuk progresi ke depan. Mon juga bergerak ke arah serangan untuk memberikan opsi umpan sekaligus membantu progresi ke depan. Di klip ini ada taktik attract pressure atau memancing pressing lawan, juga ada taktik third man run. Dan disambut dengan peran Abraham yang drop memancing center back lawan. Selain melakukan drop untuk memberikan akses ruang ke pemain lain, taktik Lampard dalam menggunakan Abraham lainnya adalah dengan umpan lambung ke ruang di belakang bek lawan. Hal ini yang membuat rata umpan lambung Chelsea di bawah Lampard lebih tinggi dari Sarri. Ya, Lampard lebih direct dibandingkan Sarri. Abraham selain memiliki postur tinggi, juga punya kecepatan untuk mengakses ruang di belakang bek. Tren taktiknya dengan kemampuan ball playing defender dan Jorginho yang punya resistansi pressing tinggi, bola akan dimainkan di belakang guna memancing lawan melakukan pressing yang lebih tinggi. Lalu DM akan turun untuk membantu sekaligus memancing pemain tengah lawan untuk marking. Dengan mekanisme ini, maka akan tercipta ruang di belakangnya. Winger juga akan memancing fullback lawan untuk melakukan marking sehingga akan menciptakan ruang di area sayap. Nah, ruang-ruang ini yang akan dieksploitasi dengan umpan lambung akurat
dari pemain-pemain di belakang. Contoh, fullback Arsenal terpancing mengikuti winger, lalu ruangnya dimanfaatkan oleh Mount yang bergerak ke sayap. Dan di dua klip ini adalah contoh tren taktik tadi dengan beberapa kombinasi. Taktik selanjutnya adalah high intensity pressing. Ya, selain high pressing, intensitasnya juga tinggi. Hal ini yang bikin taktik ini memerlukan stamina yang prima. Kita tahu Lampard musim ini sering sekali memainkan Mason Mount. Catatan menit bermainnya adalah tertinggi kedua setelah Azpilicueta. Mount menawarkan intensitas itu tadi, hal yang jadi tuntutan taktik Lampard. Mekanismenya, Mount akan bergerak sejajar striker saat melakukan press. Pemain lain juga nggak ragu untuk naik melakukan press, hingga formasi terlihat berubah menjadi 4-2-4, sesuaikan bergantung dengan man marking atau pemain yang dijaganya. Ya, pendekatan Chelsea saat bertahan dengan blok tinggi ataupun sedang adalah man oriented. Hal ini juga yang menjadi alasan kelemahannya ketika bertahan. Beberapa kali terlihat ruang antar lini terekspos karena pemain yang menjaga ruang ini melakukan penjagaan pemain, bukan zona. Hal ini menjawab peran Jorginho yang disebut kurang dalam bertahan. Sebetulnya bukan kurang, tapi dengan pendekatan man oriented, Jorginho yang kerap dipasang sebagai anchor di depan back sering meninggalkan ruang antar lini. Demand Lampard terhadap pressing yang berlapis memang tinggi. Harapannya, saat lini depan gagal melakukan pressing, ada pressing lanjutan dari lini tengah. Tentunya dengan kompensasi ruang antar lini yang terekspos ini. Hal ini diperparah dengan koordinasi center back yang tidak berjalan baik dalam menutup ruang ini. Kebanyakan, back lebih memilih mundur mempertahankan ruang di belakangnya. Memang sama-sama berbahaya, tapi struktur bertahannya jadi nggak sinkron. Ini PR buat Lampard. Sebagai pembanding, Arsenal paling banyak kena peluang lewat counter attack saat dilatih Emery. Banyak fans yang menunjuk kesalahannya ada di Xhaka. Setelah dipegang Arteta, Xhaka berubah jadi pemain tengah yang cukup krusial. Ya, mirip case-nya dengan Jorginho lah. Arteta sukses membuat shape Arsenal lebih ajak. Pembahasan soal Arteta ini ada di video sebelumnya ya. Bicara soal shape atau struktur ini akan menyinggung juga offensive shape dari Chelsea. Nah, momen seperti di klip ini saya lihat sering terjadi. Dan pemain bisa bertubrukan posisi ini kategorinya kritikal. Ini adalah imbas dari cairnya atau bebasnya pergerakan penyerang Chelsea. Harus ada koridor-koridor tertentu dalam taktik yang membatasi pergerakan sehingga kesalahan ini tidak berulang. Ini adalah salah satu tujuan dari beberapa manajer belakangan menerapkan positional play. Yang jadi concern lagi adalah finishing. Dari statistik yang ditampilkan Noman ini, Chelsea jadi nomor 2 pencetak peluang terbanyak setelah City. Tapi konversinya kurang bagus. Chelsea hanya mencetak 51 gol. Dari nilai XG ini Chelsea juga sebetulnya 3 terbaik. Tapi lagi-lagi konversinya. Nilai XG tim paling tinggi dipegang oleh Abraham. Tapi lihat angkanya ke peringkat 2 langsung jeblok separuh. Ketika peluang sudah bisa diciptakan, sekarang tinggal masalah cetak golnya. Mount yang posisinya sering sejajar naik striker, untuk konversi gol masih kurang.
Chelsea juga kurang kolektif di depan gawang. Reece James jadi suntikan baru di sisi fullback kanan. Pemain yang biasa beroperasi di tengah ini bikin perannya sebagai inverted fullbacks berjalan baik. Billy Gilmour juga punya composure tinggi untuk ukuran pemain seumuran dia. Nah, di pos-pos tertentu seperti striker, memang harus upgrade. Selain PR-PR lain yang sudah disebutkan tadi. Musim ini bisa dibilang Chelsea memang gak incar juara. Meski begitu, langkah Lampard untuk orbitin pemain muda bisa jadi investasi jangka panjang. Bagaimana musim depan? Menarik untuk ditunggu. Demikian review taktik Chelsea dari Ruang Taktik. Terima kasih sudah menonton. Klik like jika dirasa video ini bagus dan dislike kalau memang masih kurang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.